Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Hamba-Mu boleh mendapat kesempatan kembali untuk kami sama-sama belajar, merenungkan salah satu firman kebenaran-Mu ya Bapa. Kami butuh pewahyuan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Roh Kudus yang akan menuntun kami, membawa kami, senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan dalam iman kami masing-masing ya Bapa. Sehingga kami juga boleh mengintrospeksi diri kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Apa yang akan keluar dari mulut hamba, itu daripada-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Jadi pagi hari ini saya akan membawakan salah satu bahan renungan di mana kita akan belajar, yaitu mengenai penguasaan diri, yang terambil dari kitab Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kita tahu tembok kota itu mestinya dapat berfungsi untuk menjaga keamanan kota, tetapi dan juga memberi perlindungan bagi penduduk di dalamnya. Maka tembok kota dibangun dengan kokoh dan menjulang tinggi. Namun apa jadinya jika tembok itu roboh? Tentu malapetaka yang akan terjadi. Nasihat bijak ini mengingatkan kita betapa pentingnya pengendalian diri. Pengendalian diri atau penguasaan diri adalah salah satu buah roh dari Galatia 5 ayat 23. Ya, ciri orang yang dipenuhi roh adalah kemampuannya mengendalikan diri. Saya mau sedikit sharing untuk kesaksian apa yang pernah saya alami dalam hal pengendalian diri atau penguasaan diri di saat saya sebelum mengenal lebih dekat pada Tuhan. Istilahnya saya belum melayani dalam gereja atau saya masih hidup dalam kebiasaan orang dunia, dalam dunia sekuler dan dunia pekerjaan. Dan juga di saat saya setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan juga saya sudah melayani di dalam gereja. Jadi sebelum saya aktif dalam pelayanan di gereja, di dunia sekuler, saya mengalami satu ketidakadilan dan tekanan dalam dunia, khususnya pekerjaan di saat saya bekerja, dan saya sudah cukup lama, sudah hampir 8 tahun bekerja di perusahaan tersebut, dengan tiba-tiba saja perusahaan merumahkan saya karena dengan alasan perusahaan ini akan pindah ke lokasi pabrik di wilayah Jawa Tengah gitu ya. Cuma saya agak sedikit shock dan saya tidak menerima keputusan saya dirumahkan seperti itu. Jadi saya sedikit mengancam gitu ya, bahwa saya akan berbuat sesuatu kalau perusahaan ini tidak memberikan saya istilahnya kompensasi yang cukup untuk saya mencari tempat lain, pekerjaan lain istilahnya gitu ya. Karena perusahaan yang memberikan sesuai peraturan gitu, sedangkan saya tidak mau seperti itu. Nah itulah saya di saat itu tidak bisa menguasai diri karena saya pikir ini saya tidak diperlakukan tidak dengan adil. Jadi saya menuntut ke perusahaan itu gitu. Tapi ya ujung-ujungnya memang saya mendapatkan sebagian dari yang saya tuntut gitu ya. Dan itu saya mendapatkan ya sedikit kepuasan pada saat itu. Tapi berikutnya setelah saya mengenal Tuhan, saya lebih dekat kepada Tuhan, saya ada dalam dunia pelayanan, saya alami juga kejadian di mana dengan tiba-tiba perusahaan ingin menyingkirkan saya tapi dengan cara yang tidak adil juga gitu. Jadi seolah-olah saya membuat ancaman kepada pemilik perusahaan padahal saya tidak pernah melakukan hal itu. Tapi tiba-tiba bos ini minta saya untuk dirumahkan juga, di PHK istilahnya. Dan setelah saya mengenal Tuhan, jadi saya bisa menguasai diri, saya tidak marah, saya tidak emosi, dan saya tidak sakit hati. Jadi
saya menghadap kepada pemilik perusahaan, saya langsung tantang pemilik perusahaan, kalau memang ada yang mengancam Bapak, silakan laporkan, saya siap kalau memang saya bersalah, saya siap untuk dituntut istilah di muka pengadilan, istilah di meja pengadilan. Tapi saya bilang kalau seperti ini, mendingan saya mengundurkan diri, Bapak tidak usah kasih saya kompensasi, pesangon atau apa gitu. Jadi saya bisa menguasai diri di saat itu, dan kebetulan pemilik perusahaan itu bukan orang Kristen. Jadi buat saya tunjukkan betapa saya tidak marah, saya tidak benci, saya tidak melakukan hal-hal yang membuat keadaan tambah bisa kacau atau apa gitu. Jadi itulah jika kita sudah mengenal Tuhan lebih baik, kita sudah mengalami pengalaman bersama Tuhan, jadi kita bisa lebih menguasai diri. Lalu yang terakhir adalah juga saya mengalami hal yang sama, yang kebetulan pimpinan saya adalah orang Kristen. Dan kebetulan juga sama-sama melayani di Glow gitu. Jadi dia juga memperlakukan saya seperti itu, dia tiba-tiba saja mengganti posisi saya dengan orang yang lebih muda dari saya, pengalamannya tidak terlalu lama. Ya, saya mengerti situasi itu karena saya pikir perusahaan sedang mengalami satu usaha yang istilahnya bisnis yang sedang tidak baik. Jadi dia mau mengganti saya, dia meng-hire seseorang yang lebih muda supaya pengeluaran dalam hal biaya gaji atau apa itu lebih rendah daripada yang mereka berikan kepada saya. Dan saya pun tidak menuntut lagi dan saya menerima apa keputusan, karena saya yakin saat itu ada rencana Tuhan ternyata yang sudah Tuhan tetapkan untuk kehidupan saya. Jadi dengan saya di PHK, ya, saya bisa menyelesaikan tesis saya di STT S2 STT Glow. Jadi saya saat itu sempat tertunda hampir 3 tahun. Jadi saya dengan ini saya yakin bahwa Tuhan punya rencana untuk saya. Karena saya tahu saya tidak marah, saya bisa menguasai diri, mengendalikan diri saya, sehingga ya akhirnya adalah sesuatu yang indah buat kehidupan saya. Nah, untuk selanjutnya saya coba kita sama-sama belajar apa yang dimaksud dengan penguasaan diri. Ya. Menguasai diri dalam segala hal itu sama artinya dengan memiliki pengendalian diri yang tinggi, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menggoda hati, pikiran, dan jiwa, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan nafsu badani, hasrat duniawi, keinginan daging untuk kepuasan atau pemuasan diri sendiri. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu penguasaan diri? Karena dengan penguasaan diri, kita bisa menghilangkan rasa cemas dan khawatir. Ketika seseorang mengalami emosi yang negatif, mereka akan diganggu dengan berbagai hal yang membuatnya tidak bisa fokus. Jadi, jika kita mampu mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak berguna, itu merupakan tanda pengendalian diri yang baik. Saya ingat juga ada satu ayat di Mazmur 4 ayat 4, saya bacakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Lalu yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang tak dapat mengendalikan diri? Yang pertama saya pelajari ya, itu karena tinggi hati, sombong, merasa lebih senior, lebih pengalaman, dan juga merasa lebih tua dalam usia. Gitu ya. Jadi ini ciri-ciri yang saya pelajari. Lalu yang kedua, ketika seseorang memiliki kedudukan posisi dalam suatu struktur organisasi, merasa dia lebih penting melebihi orang lain. Ketika ada hal yang tidak disukai, maka dia mudah mengambil keputusan yang tidak bijaksana, salah. Gitu kan. Nah, yang ketiga adalah tidak bijaksana. Lalu yang keempat, mudah emosi, gampang tersinggung atau baperan. Ya. Yang keempat, yang kelima adalah tidak dewasa secara rohani. Gitu kan. Usia boleh dewasa, tapi sikap seperti kanak-kanak.
egois, dia hanya mementingkan diri sendiri, dia tidak mau berusaha untuk melihat situasi yang lain gitu ya. Lalu yang terakhir yang ke-8 itu tidak bisa dipercaya ya. Lalu apa ciri-ciri orang yang dapat mengendalikan diri ya. Yang pertama ini saya ambil dari buku Bapak Pak Gembala 33 Sukacita Orang Benar ya. Jadi ciri-ciri orang yang dapat mengendalikan diri itu pertama adalah tidak membiarkan sukacita dan damai sejahtera serta impian kita terampas. Yang kedua adalah tidak membiarkan hubungan dengan Tuhan dan pelayanan kita yang tulus kepadanya itu terganggu. Lalu yang ketiga, mampu menjaga hati dan pikiran kita dari kotoran duniawi. Lalu yang keempat, tetap berkualitas sebagai orang benar dengan kualitas kerajaan sorga. Saya juga ilustrasikan untuk penguasaan diri seperti di saat kita kecil, ya kita belajar naik sepeda, gitu kan? Di saat kita naik sepeda, kita harus belajar untuk menguasai setir atau stang dari sepeda tersebut. Pastinya di saat kita belajar tersebut, kita akan juga mengalami jatuh, ya. Tapi kita tetap terus bangun dan kita belajar lagi, belajar dan belajar gitu ya. Nah, setelah kita mampu naik sepeda, tentunya istilahnya ilustrasi dia adalah menceritakan di saat kita juga telah naik level, kita bisa mengendarai kendaraan yang lebih lagi. Misalnya kita sudah mulai belajar naik motor. Nah, itu kan ada kesulitan tersendiri di saat kita naik sepeda motor gitu kan. Kita harus berusaha untuk menyeimbangkan antara kopling dengan gas. Kita harus sama-sama melepas kopling dan gas secara perlahan-lahan. Di awal-awal pastinya itu tidak mudah dan pastinya juga kita bisa mengalami jatuh gitu kan. Tapi terus di saat kita belajar, kita serahkan hidup kita, kita berserah pada Tuhan di saat kita mengalami tekanan, di saat kita mengalami ketidakadilan, di saat kita dikecewakan orang juga, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap ada damai, kita tetap diam, kita hanya berkata-kata di dalam tempat tidur kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Nah, setelah itu kita bisa naik motor, kemudian kita juga naik level lagi, kita belajar untuk mengendarai sebuah kendaraan mobil misalnya gitu. Itu ada tingkat kesulitan lagi. Semakin itu saya ilustrasikan bahwa mengendarai ini adalah seperti kita mengendalikan diri. Dari kita mulai pengendalian diri di saat kita kecil naik sepeda, lalu kita naik level, kita mencoba untuk belajar naik motor, lalu setelah kita berhasil, kita lewati, kita naik level lagi, kita bisa mengendarai, kita bisa menyetir sebuah kendaraan mobil, dan itu terus kita bisa akan meningkatkan, kita bisa introspeksi diri. Kira-kira apakah saya sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita hanya menjadi pembaca firman, tapi bukan pelaku firman? Itu yang terus kita harus sama-sama belajar. Nah, untuk itu kesimpulan yang saya pelajari pertama adalah miliki kerendahan hati. Seringkali kita masih punya sifat kekanak-kanakan, sombong, sehingga mudah tersinggung, kecewa, dan dikuasai oleh emosi. Firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 41 berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Kita harus terus belajar ya untuk menundukkan keinginan daging. Dan kita juga harus memiliki kerendahan hati untuk siap untuk minta maaf. Pasti akan ada jalan keluarnya. Lalu yang kedua, kita miliki iman yang teguh. Prinsip sederhananya adalah bahwa kita hanya bergantung, kita hanya berharap, kita mengandalkan Tuhan, kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan yang jadi pembelaku. Firman Tuhan berkata, manusia mereka rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka rekakan untuk kebaikan. Lalu yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah
takut akan Tuhan. Kita jangan kompromi dengan dosa. Kita juga alami untuk punya pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, encountering with God, gitu ya. Contohnya Daud, dia tidak mau membalas kejahatan yang Saul telah perbuat bagi dia. Karena dia tahu di firman Tuhan di 1 Samuel 26 ayat 23 bahwa dia tidak berani untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ya. Lalu yang keempat itu aku hidup, bukan lagi aku hidup yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berserah kepada Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Lalu yang terakhir, kesimpulan terakhir adalah dengan sikap kita mengalah. Dengan mengalah kita dapat menyelesaikan banyak persoalan yang rumit dalam kehidupan ini. Tidak hanya dalam dunia umum atau sekuler, tapi juga di dunia pelayanan, dunia istilahnya yang kita hanya melayani Tuhan. Itu kita harus juga siap untuk mengalah. Kita tidak menimbulkan ego, kita tidak merasa kita punya kuasa, kita punya kedudukan yang lebih tinggi. Lalu dengan mengalah, kita menunjukkan juga kualitas iman kita. Dengan mengalah juga kita mengalami kematangan jiwa dan kedewasaan hidup. Ya. Lalu dengan mengalah, ada orang yang merancangkan yang jahat, tapi kita tetap mengalah. Karena kita hidup bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah yang punya kuasa dan kemuliaan. Mari kita kobarkan roh dalam diri kita dengan senantiasa belajar menguasai diri, mengendalikan keinginan atas segala sesuatu, mengendalikan perasaan, tutur kata, dan segala tindakan kita. Ingatlah untuk senantiasa menjaga kokohnya tembok kotak kita, sehingga ketidakmampuan mengendalikan diri akan menghancurkan diri kita sendiri. Haleluya. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan-Mu ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan senantiasa membimbing kami, menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami terus dapat menguasai, mengendalikan diri kami. Kami tidak terbawa oleh tipu muslihat setan. Kami tidak terbawa oleh keegoisan kami. Kami tidak terbawa oleh keinginan hati kami sendiri, tapi kami lebih menguasai diri. Kami boleh memahami setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa yang memberkati kami. Haleluya. Amin. Di ujung Tuhan ibadah kami, gerbang pagi di pagi hari ini Tuhan, kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Kami telah Tuhan membawa pujian penyembahan kami kepadamu, dan kami tahu Engkau bertata di atas pujian kami ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati juga setiap mereka yang terlibat dalam pelayanan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua yang sudah mengikuti ibadah ini, mari angkat hatimu, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan aktivitasmu sepanjang hari ini. Bahkan diberkatilah keuangan finansialmu untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah berkat anugerah yang sempurna dari Allah Bapa di surga melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan, penyertaan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai engkau dan saya, rumah tanggamu dan rumah tanggaku, mulai hari ini besok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama saya katakan, Amen.